Hai sahabat Garuda, aku Makrifah, aku Widi. ketemu lagi di Garuda Channel. Widi, hari ini kita kedatangan temen senior aku, seorang PMI juga. Dia adalah Mas Guntur. Halo, aku Guntur. Halo. Terima kasih telah diundang di Garuda Channel. Iya Mas. Oke, kita mau bahas apa nih? Seperti yang lagi booming saat ini Widi, perpindahan dari E9 E7 banyak banget teman-teman yang berminat banget. Dan kali ini sengaja kita mengundang Mas Guntur karena teman kita ini udah berhasil mendapatkan E7 itu. Bagaimana kalau kita korek-korek dikit Ya, ke Mas gimana itu Gunturnya? Mas Guntur? E7. Apa sih E7 itu? E7 itu sebenarnya sama visa pekerja, cuman jenisnya kalau E9 itu lewatnya Koyong Hokache yang masih berhubungan sama HRD Korea dan Koyong Nodongbu. Tapi kalau E7 itu langsung personal. Jadi perusahaan langsung hubungan sama imigrasi dengan kontrak kerjasama dari Nodongbu juga. Tapi udah betul. nggak ada sangkut pautnya sama HRD. Oh, Jadi gitu. pas kita perpindahan dari E9 ke E7 itu kita udah nggak ada urusan sama EPS HRD Korea itu. Jadi langsung ke imigrasinya. Gitu ya. Sebenarnya Ya. visanya sama, cuman bedanya kalau yang EPS itu Koyong Hokache kan ada kontraknya 3 tahun, setelah itu 1 tahun 10 bulan. Betul. Nah, kalau itu kan harus pulang terus bisa kesini lagi. Betul. Nah, bedanya kalau sudah E7 itu pertama kalau sudah dapat itu cuma setahun kalau yang di kota, tapi kalau yang di desa-desa bisa dapat 2 tahun. Oke. Nah, setelah itu bisa perpanjang 2 tahun sekali. 2 tahun sekali bisa perpanjang asal perusahaan dan kitanya masih memenuhi syarat. Oh, gitu. Berarti Kelebihannya banyak ya. dibanding berarti E9. tanpa ada perjanjian kontrak seperti yang E9 itu ya Mas ya? Untuk Kalau E7 itu. kontraknya tetap ada sih. Jadi cuman kalau kontraknya ini nggak kayak kalau S9 kan harus terdaftar nih misalkan di kayak Samsung Watch segala macam. Betul. Tapi kalau ini enggak. Cuman hubungannya sama imigrasi aja gitu. Enggak ke Nodong segala macam. Jadi misalkan kalau kita udah pindah itu kita di akun EPS juga udah berhenti di situ. Bukan EPS lagi. Gitu. Terus mengenai E7 sendiri ya Mas ya, kan ada macam-macamnya. Untuk E7 yang diterima sama Mas Guntur ini E7 yang jenis apa Mas? E7-4. E7-4 gitu ya Mas ya. Waktu prosesnya itu ribet Kalau nggak sih, Mas? aku kan ikutnya umum, nah E7 itu kan betul. banyak kan. Betul. Ada kuota umum sama yang khusus. Kalau yang khusus itu ada kuota khusus yang nggak pernah pindah, itu ada. Terus ada juga yang kuota Purisanov itu juga ada. Nah kebetulan kameramen kita juga lagi ngurus semua kan dua-duanya. Alhamdulillah, Yang semoga satu ya. ini kuota nggak pernah pindah, Betul. teladan. Oke. Yang satu lagi kuota Purisanov. Nah, Oh, Purisanov gitu. itu apa sih? Purisanov itu industri dasar. Jadi industri kan ada industri dasar kan. Jadi industri dasar itu yang barangnya dipakai ke barang lain gitu lah intinya. Iya. Ke perusahaan lain gitu. Oke. Nah, tapi kalau aku itu perpindahannya tahun kemarin itu pakainya jalur umum. Waktu itu kan aku juga masih minim info kan, nggak tahu kalau ada jalur khusus segala macam. Jadi aku itu lewatnya tes yang bahasa itu aku tinggiin. Kebetulan kan aku cuma lulusan SMA. Jadi aku itu harus ningkatin poin yang lain kan. Oke. Karena itu sistemnya poin, jadi aku harus lulus ujian. Waktu itu aku juga pertamanya masih gagal karena kan aku ujian juga kan yang level 5. Level 5 itu aku pertama nggak lolos kan. Oke. Yang Januari itu. Terus aku nyoba lagi. Oke. Ternyata lolos. Oke. Nah, ya udah baru ngurus. Dapat waktu itu ya? Dapat waktu itu. Tapi sebelum itu kan aku masih level 4. Ya. Level 4, entah itu karena sebenarnya sih tahun itu yang aku pertama ngurus itu 65 poin ya. Itu sebenarnya udah lulus sih. Cuman karena ada sesuatu surat itu yang nggak kekurangan gitu kan di imigrasi. Masih ada kurang satu masih ada gitu ya, Suratnya itu. Jadi kalau pas waktu itu kan aku tinggalnya bukan di pabrik, Betul. di sewain apartemen gitu kan. Jadi itu harusnya ada surat kontrak rumah itu sama surat yang kita itu menyatakan rumahnya itu dikontrakin sama pabrik itu. Nah itu nggak ada. Terus ada lagi yang Guyong Bohong waktu itu datanya nggak diserahin. Jadi aku nggak bisa. Tapi aku mau nyoba lagi kan. Mau nyoba lagi setelah aku yang lulus level 5 itu. Jadi aku pas pertama nggak lolos itu pakai level 4. Cuman sebenarnya katanya sih bisa lolos karena udah dapet telepon juga. Cuman suratnya itu nggak dikirim. Begitu sama ya. orang kantornya.
perjalanannya panjang juga ya Mas ya. Iya, aku lumayan. Tapi alhamdulillah Mas ya. Iya, alhamdulillah. Makanya yang kedua itu aku nggak, ya sebenarnya masih ada hubungan kantor juga karena itu kan memang harus lewat kantor juga. Betul, Cuma betul, waktu yang betul. kedua itu karena aku nggak yakin surat-suratnya bakal lengkap lagi, jadi aku ke Chonmunka yang biasa ngurus itu Heng Yongsa kan, yang biasa Heng Yongsa. jasa urus visa. Nah, aku minta tolong ke salah satu Heng Yongsa yang aku udah kenal lama sama dia, terus surat-suratnya dia yang bikinin. Jadi sebelum ke gitu. migrasi udah dicek sama dia semua. Akhirnya ya alhamdulillah lolos gitu kan. Berarti kurang satu persyaratan juga itu Nggak bisa. masih belum bisa Masih ya? belum bisa. Jadi Oke, harus oke. pastikan kalau ke imigrasi tuh sebelumnya harus dicek semua. Oke, Bener oke. atau enggaknya gitu. Tapi kalau kebanyakan kalau kita ikut Heng Yongsa, pastikan Heng Yongsa itu tanggung jawab penuh, jadi pasti bisa gitu. Nah, Oke, buat teman-teman yang nggak ikut Heng Yongsa itu, ya harus kita itu sendiri yang harus ngecek. Oh ini masih kurang ini, oh ini masih kurang ini, oh urutannya ternyata nggak segini gitu. Itu harus sering-sering dicek itu sih. Jadi begitu Step by step sahabat-sahabat ya. Jadi untuk pengurusan visa E9 ke visa E7 itu memang persyaratannya harus dicek dulu sebelum disodorkan ke imigrasi. Dan buat sahabat-sahabat semua, bila ingin lebih tahu soal pengalaman-pengalaman itu, boleh dong di-subscribe, di-like, dan di-share. Tinggalkan komentar-komentar sahabat-sahabat biar kami bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi di kedepannya nanti. Ayo kita lanjut lagi, Fitri. Kita korek-korek semuanya. Iya. Jadi tadi step by stepnya pertama apa tuh? Kalau mau pindah ke E7? Pertamanya kita harus lihat dulu nih pabriknya. Pabriknya itu bisa atau enggak? Karena nggak semua pabrik itu bisa. Gitu. Begitu ya, Mas. Misalkan kitanya udah memenuhi syarat, tapi pabriknya itu enggak, berarti nggak bisa. Jadi kita tanya dulu ke pabrik. Misalkan kita mau minta izin ya, Betul, aku betul. boleh nggak sih mau pindah visa gini gitu misalkan. Oh, ternyata dicek nggak bisa. Kan pabrik kan nggak tahu, ada juga pelanggaran atau apa kan yang kita nggak tahu, yang dia nggak memenuhi syarat itu nggak bisa. Nah setelah itu oke, kita tinggal ngecek poin kita itu kurangnya, yang masih minusnya itu di mana. Setelah kita memenuhi semua, misal yang nggak, Total poin berapa tuh? kalau sekarang itu minimalnya yang terakhir kemarin ya bulan Desember itu 69 poin. 69 poin. Terus pas angkatanku itu 67 poin. Tapi waktu itu aku udah alhamdulillah sampai 80 poin. Berarti untuk poin-poin itu setiap periode itu nggak selalu sama ya, Mas Iya, ya? jadi Beda-beda. tergantung yang pas periode itu daftar. Misalkan yang periode daftar ternyata poinnya rendah-rendah, berarti standarnya rendah. Tapi kalau yang daftar itu standarnya pada tinggi-tinggi, Iya, berarti iya. standarnya naik gitu. Begitu ya. Tetap harus mengikuti untuk keputusan peraturan di saat itu ya, Mas ya? Iya, cuman kalau dulu itu harus misalkan yang lolos itu level segini, terus bahasanya harus misalkan level 4, terus naik lagi bahasa level 5 gitu. Tapi mulai Desember kemarin itu yang bahasa-bahasa itu udah nggak ada. Begitu Udah ya. dihilangin, jadi bahasa sekarang kayaknya nggak dipermasalahin, soalnya nggak ditulis lagi yang harus level bahasa ini, cuman sekarang cuma ditulisnya yang bahasa Koreanya level tinggi, tapi nggak ditulis level-levelnya. Kalau sebelum itu tuh ditulis, misalkan harus level 4 lah, harus level 5 itu ditulis. Berarti lebih dipermudah ya? Iya, karena oke. tahun ini juga kan kuota diperbanyak. Mungkin Betul, karena betul. corona ya. Bisa juga Iya. benar. Jadi kuota itu diperbanyak, syaratnya itu dipermudah. Makanya sekarang itu mending kalau yang masih di sini tuh masih betah, jangan ilegal tapi harus pindah visa aja gitu. Gitu ya. Nah, teman-teman, itu saran yang bagus. Yang kedua, step yang kedua tadi. Setelah kita ngecek ya, kita ngecek pabriknya oke. Udah oke nih. Udah oke. Terus kitanya misalkan oh aku ini kurang, berarti kita itu harus ngelengkapin. Misalkan aku masih kurang, kira-kira kan dihitung berdasarkan umur, gaji, Benar. gitu kan. Oke. Terus kita tinggal di desa atau enggak. Pokoknya macam-macam kan itu poinnya. Nah, terutama kita yang poin paling tinggi itu ada di gaji sama itu apa? Bahasa Korea kan yang sampai sekarang kalau zaman aku kan level 5 cuma dapat 20. Kalau sekarang level 5 KIP bukan topik ya. Kalau topik masih 20 tapi kalau KIP itu dapatnya itu 25 sampai 25 gitu. Jadi Begitu. menurutku buat kalian yang mau misalkan poinnya masih kurang banyak, mending ikut KIP. Syaratnya itu gampang banget kelas imigrasi itu. Misalkan kita belum pernah ikut topik ya, belum pernah ikut topik berarti kita harus
daftar yang kelas masuk, kan harus ada kelasnya. Jadi kita ikut tes masuk dulu. Nanti kita tes masuk itu ada nulis, ada ABCan itu, terus ada wawancaranya juga. Nah setelah itu kita ada pengumuman nanti kita masuknya di kelas mana gitu. Aku dulu pas pertama ikut itu langsung masuk kelas 4, berarti aku sekolahnya kelas 4. Nah setelah kelas 4 itu harus ujian lagi biar masuk ke kelas 5 gitu. Berarti kelas-kelas itu juga bukan kita yang menentukan, bukan, tapi dari pihak imigrasi. Oh, oke. Tapi kalau yang ikut topik nggak perlu ikut kelas, langsung ujian aja mau ikut topik 1 atau topik 2. Kalau topik 2 kan level 3 sampai 6. Itu boleh langsung. Cuman kalau topik kan kita harus belajar sendiri. Betul. Harus susah-susah gitu kan. Nah, mending kalau mau ikut KIP kita bisa langsung ikutan tes masuknya juga boleh. Atau kalau yang udah pernah ikut topik misalkan dapat topik 1 levelnya 2, nah kita langsung daftar aja ke kelas imigrasi itu dapatnya level 3. Jadi kita langsung sekolahnya level 3, nanti ujian level 3 baru naik ke 4. Startnya itu lebih mudah. Lebih mudah benar-benar. Kalau KIP itu. Terus aku ada pertanyaan juga Mas. Banyak banget teman-teman itu nanya. Kalau sudah mendapatkan visa E7 itu perpanjangannya kan per tahun. Betul kan ya? Setahun pertama 1 tahun kalau di kota, kalau di desa 2 tahun. Nah, setelah itu 2 tahun sekali perpanjang. Untuk saat ini peraturannya. Nah, apakah itu nanti seandainya dia pengen pindah ke pabrik lain, imigrasi apakah memberi izin? Bisa memberi izin pindah ke pabrik lain. Cuma kita harus nyari sendiri, nggak lewat nodongbu. Kalau kita visa S9, kita kan langsung misalkan kita sama sajang, sama sajangnya udah dibilang mau pindah boleh gitu ya. Kita ke nodongbu lapor, nanti sama nodongbu kan dapat SMS, dapat file gitu kan, kita meeting sana sini. Nah, kalau E7 itu mau pindah, kita bilang mau pindah, kita misalkan ke pabrik, boleh. Kita lapornya itu nggak ke nodongbu, tapi ke imigrasi. Nah, sama imigrasi itu dikasih visa tapi bukan E7 ganti visa pencari kerja kalau nggak salah D10 kayaknya. Pokoknya D berapa gitulah. Nanti kita dikasih visa surat yang jalan itu, gitu. Ya intinya lah. Tapi kita itu nyari pabriknya sendiri, gitu. Nyari pabrik sendiri yang kita itu bisa, yang pabrik itu tuh bisa menjamin kita, karena nggak semua pabrik itu bisa mempekerjakan E7 main 4. Gitu. Berarti intinya itu untuk E7 itu disarankan untuk tetap di pabrik tersebut. Bener-bener. Kalau pindah-pindah nanti kita susah lagi nyari ribet sendiri, soalnya kita itu nyari-nyari sendiri gitu. Berarti intinya untuk visa E7 itu kita pribadi, perusahaan dan imigrasi persetujuan bertiga ini gitu ya. Tapi kebanyakan kalau sudah E7 itu mau pindah juga susah. Nah, kebanyakan kan kalau E7 itu nggak boleh pindah ya, sama pabriknya itu nggak boleh pindah. Kenapa? Karena ya dia udah ngejamin ke imigrasi. Perjuangan lah hitungannya, benar-benar. Dia kan ngejamin. Masa udah dijamin kamu mau pergi seenaknya. Betul. Yang nantiin kan kita gitu. Nah, makanya kalau E7 itu kebanyakan kan punya pas S9 kan punya asuransi Samsung kan, yang Tagicom itu pasti keluar sama Samsung ya, karena kita bukan S9 lagi. Jadi udah nggak perlu asuransi Samsung itu. Nah, asuransi Samsung itu yang 400 uang tiket itu, 400 itu masuk ke kita. Cuman yang Tagicom itu misalkan kita dapat di Samsung Tagicomnya, kemarin dapatnya sekitar kalau nggak salah 8 juta lah, pokoknya sekitar 8 juta won itu nggak boleh aku ambil, meskipun aku bilang gini, ini Tagicomnya mau aku kirim ke rumah, soalnya buat tabungan segala macam, itu nggak boleh. Ternyata buat pabrik itu buat jaminan supaya akunya tuh nggak kabur. Betul, paham maksudnya. Jadi Tagicom itu nggak bakal tetap masuk ke pabrik. Yang dari Samsung itu dikirim ke pabrik. Nah, sama pabrik kan ada, kalau ada sih ada temanku juga, itu dia dikasihin ke orangnya. Nah, tapi kalau aku udah ngomong segala macam nggak boleh, karena apa? Itu buat jaminan supaya kamu nggak pergi dari sini. Jadi nanti bakal dikasih setelah kamu pulang. Jadi, sahabat-sahabat yang sudah berhasil mendapatkan E7 dari jaminan perusahaan itu, usahakan sama-sama ngelenggono, saling menerima. Bagaimana caranya sama-sama menerima? Karena apa? Tagicom kita, Bukmin kita itu masih ditahan sama perusahaan yang sudah memperjuangkan kita untuk menjadi ke E7 itu tadi. Jadi yang mau jadi E7 dipikirkan berulang kali, jangan sampai sudah jadi E7
pengen pindah ke tempat lain dengan alasan gak dikasih gaji naik. Jadi sama-sama ngelenggono. Begitu sahabat-sahabat. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi, Mas Guntur. Kalau udah dari E7, pertama kan kita melalui proses yang sesulit itu ya, sesulit itu banget. Yang ujian lah, poinnya lah. Iya, kalau yang umum sekarang ada yang gampang, yang kuota khusus. Nah, kalau untuk perpanjangan seumpama kalau yang di kampung 2 tahun tadi itu ya Mas ya. Untuk perpanjangan selanjutnya itu apakah harus ada ujian lagi atau pengurusan ulang lagi atau memang perusahaan individu itu tadi sama imigrasi udah beres begitu aja? Jadi nanti kalau perpanjangan tetap masih pakai poin, cuman poinnya nggak tinggi. Jadi 52 ke atas. Oh, begitu. Poinnya itu aja 52 ke atas. Jadi pihak perusahaan, terus kitanya ke imigrasi. 3 orang itu nggak sama nodompu nggak. Jadi nanti di situ poinnya 52 ke atas itu. Cuman aku saranin buat kalian yang punya topik lebih baik masuk ke KIP karena topik kan masa berlakunya cuma 2 tahun. Nanti kalau udah 2 tahun habis kita harus ujian lagi dong. Nah, kalau KIP itu kelas imigrasi berlaku seumur hidup. Jadi kita udah untuk saat ini ya berlaku seumur hidup. Nanti bisa ganti juga. Jadi kita misalkan udah punya KIP, udah lolos level berapa gitu. Ya udah kita udah tinggal nggak ada ujian lagi itu. Udah tinggal main-main. Berarti gitu. dengan inti kata lainnya itu untuk perpanjangan pertama menuju kedua itu kalau kita punya habis ujian yang KIP itu udah nggak ada ujian lagi ya Mas ya? Sebenarnya kalau KIP kan yang terakhir kan susah banget. Kalau aku kan udah ke level 5 yang karena level 5 ada 2, level 5 permanen residen sama level 5 bukan permanen, yang satu lagi itu ganti kewarganegaraan. Nah, kalau yang permanen residen kan aku udah ujian. Sebenarnya sampai situ aja udah cukup gitu. Tapi kan aku pengen biar selesai semua gitu kan. Aku kemarin udah ikut yang kelas untuk ganti warga negara. Sebenarnya bukan niat ganti warga negara, cuman biar selesai aja gitu kan. Cuman aku ujiannya belum ikut. Jadi aku di kelas imigrasi itu statusnya lulus level 5 permanent residence, tapi tamat level 5 yang ganti warga negara. Nah, Mas Guntur, kalau untuk poin gaji itu gimana itu? Kalau untuk poin gaji, peraturan saat ini, kalau gaji kita di atas 26 juta per tahun, 26 juta? Per tahun. Per tahun? Bukan per bulan ya. Oh, iya, 26 juta per tahun, kita dapat poin 10. Nah, kalau gaji kita di atas 30 juta per tahun, kita dapat 15. Terus ada lagi, satu lagi, kalau gaji kita di atas 33 juta per tahun, kita dapat poin 20. Oh, banyak ya? Banyak. Itu ternyata aku bisa nih. Bisa ya? Tapi itu dibuktikan dengan surat Sodakemek Cemuyongso yang kita dapat dari Semuso, atau kita di HP atau laptop sendiri bisa ngecek ya Mas? Bisa ngecek sendiri, kita bisa juga itu sendiri pakai loginnya, misalkan kita pakai Kakotok bisa, atau pakai Paycode segala macam gitu bisa. Widi, kali aja ada yang dipertanyakan lagi soal kamu gitu ya, betul. Kalau untuk pekerja yang pindahan, kan itu kan awalnya kan harus stay terus di pabrik yang sama kan awalnya. Kalau yang buat pindahan itu bisa nggak kira-kira? Tentu dong, karena aku juga pindahin juga. Aku pindah 5 kali. Pemecah rekor guys, pemecah rekor sahabat. Aku pindah 5 kali. Bukannya maksimal 3 kali ya? Kan dulu. Oh, sekarang kan aku kan dulu pindah kan Ulsan, Kimhe, Siheng, Ansan. Keren. Terus pulang aku dapat Busan baru pindah ke sini, Incheon. Nah, tapi kalau nggak bagusnya pindah-pindah kenapa? Karena kalau kita netep Yonsogenmu, kan kita netep di pabrik itu, kita dapat poin tambahan. Misalkan nih, kayak aku kerja di pabrik ini 4 tahun berturut-turut, aku dapat tambahan poin 4. Tapi kalau yang dulu aku nggak dihitung. Kenapa? Karena pindah-pindah terus. Jadi itu kalau kita di situ lebih dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun itu baru kita dapat poin 2. Tambahan poin berarti tapi gitu kalau ya? kita cuma setahun atau lebih, itu nggak ada dapatan poin. Nah, tambahan itu. Seperti Widi ini, yang aku tahu dia tuh baru pindah 2 kali. Pindah 2 kali itu, misalkan pindah 2 kali, yang di pabrik dulu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun pas. Yang di pabrik pertama 2 tahun. Pas. Kalau 2 tahun pas berarti dapat poin 2. Terus pindah di pabrik sekarang, terus pulang re-entry, balik lagi, ini udah berapa tahun Widi? 3 tahun. Oh, kalau nah ini untuk catatan yang
re-entry misalkan ya, Iya, iya. re-entry tapi udah balik ke sini pengen E7 itu nggak langsung bisa karena itu harus ada Sodek Kemek Yongso selama 2 tahun. Jadi baru setelah tahun ketiga dia bisa ngajuin visa dari gaji yang 2 tahun itu yang habis re-entry. Begitu. Gaji yang itu yang berlaku gitu. Terus dengan catatan, nih maaf kata ya yang pada Arbaitan kan ada yang Arbaitan di pabrik sama pabriknya sepi, Arbaitan di pabrik sebelah, tapi gajinya tuh masuk ke rekening. Nah nanti di situ terdeteksi otomatis di Sodek Kemek itu ada nih di situ dari pabrik lain itu kena denda. Kalau dendanya sudah di atas 500.000 won nggak bisa ganti visa. Oh begitu. Tapi setelah dicek dendanya misalkan nggak sampai 500.000, bisa ganti visa cuman kepotong 5 poin. Oh, begitu. Begitu. Terus ini Mas Guntur, aku kan ada teman. Dia sudah bekerja di pabrik itu 5 tahun, 4 tahun 10 bulan itu. Dan karena corona, akhirnya dia dapat tambahan visa corona 1 tahun. Berarti hitungannya 6 tahun kurang 10 bulan ya. Apakah teman aku ini bisa buat visa E7 itu? Bisa, karena syarat E7 itu harus 5 tahun, minimal 5 tahun tinggal di Korea selama dalam 10 tahunnya. Oh, Selama begitu. 10 tahun itu, ya pokoknya dalam 10 tahun itu harus 5 tahun di Korea. Meskipun kita udah pulang-pulang, tapi totalnya 5 tahun, itu bisa. Nah, kalau yang misalkan udah CBT re-entry kan berarti udah 5 tahun. Nah, kalau yang misalkan dapat visa corona, berarti kan udah lebih dari 5 tahun. Berarti dia berlaku. Nah, lebih baik kalau yang misalkan dia nggak pernah pindah atau baru pindah sekali kan otomatis dia poinnya banyak, itu bisa ngurus karena yang dipakai gajinya itu dari 2 tahun terakhir itu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah pindah dan pernah mendapatkan Visa visa corona. corona yang 1 tahun, kesempatan buat sahabat-sahabat semua untuk pindah dari E9 ke E7. Jangan diputuskan untuk pulang ataupun untuk jadi ilegal. Seperti sahabat saya ini bisa ganti E7. Nikmatnya apa sih Mas punya E7 itu? Kenapa orang-orang bisa gandrung banget gitu Iya, loh? tuh. Aku juga nggak tahu ya Apa orang-orang karena kok. gajinya gede? Enggak sih, sebenarnya biasa aja. Sama aja kan ya sebenarnya ya. Aku juga heran kenapa sekarang itu tuh kayak lagi booming banget ya. Banget Mas, Iya kan? makanya kenapa aku saat ini hari ini mengundang Mas Guntur. Biar sahabat-sahabat yang belum tahu gimana cara pengurusan E7 itu terinspirasi dari Mas Guntur, bisa dong komentar. Biar nanti mungkin Mas Gunturnya bisa bantu untuk menjelaskan di channel kita ini. Manfaatnya gitu. banyak loh itu E7 ya. Betul. Buat yang E9 yang udah 2 kali yang udah nggak bisa balik lagi ke sini Betul, kan dengan betul. E7 bisa sangat ketolong ya. Jangan sampai untuk memutuskan ilegal intinya. Untuk pulang pun tolong dipikirkan berkali-kali karena teman-teman kita yang di Indonesia pun pengen balik ke sini masih sangat susah.